Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri, saya adalah Dr. Andusun Mufid, MPDI, pemimpin redaksi menaramadinah.com dan owner penerbit Menara Madinah. Kemudian latar belakang pendidikan saya adalah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember untuk S1 dan IAIN Sunan Ampel S2 dengan jurusan konsentrasi pendidikan sejarah. Di 2 perguruan ini saya mempelajari sejarah nasional Indonesia, sejarah Islam, sejarah dunia. Oleh karena itu pada kali ini saya akan memberikan gambaran sejarah tentang Habib Utsman bin Yahya dan Robitul Alawiyah. Perlu diketahui bahwa Habib Utsman bin Yahya ini adalah seorang tokoh Arab Yaman yang merupakan ketua dari orang-orang imigran Yaman. Tetapi beliaunya adalah merupakan generasi kedua. Sementara generasi pertama adalah ayahnya yang dibawa oleh Belanda dari Yaman, Hadramaut. Tapi di sana Hadramaut kan besar. Mereka dibawa Belanda dari pasar penjualan tenaga kerja. Jadi dulu itu tidak ada buruh, tapi membeli orang untuk dipekerjakan. Sehingga hak-hak penuh adalah di tangan Belanda. Membeli di pasar budak di daerah untuk jadikan pekerja. Nah di Jakarta sendiri di Kiai Mangare itu ada pasar budak, yaitu tempat penjualan manusia untuk dijadikan sebagai pekerja di pembangunan. Tapi untuk di Jakarta waktu itu memang utusannya di Manggarai. Ketika Habib Utsman itu masih hidup, maka Belanda mendapat manfaat besar dari beliaunya karena mampu menaklukkan perlawanan bersenjata di pribumi yang dibawa oleh para kiai dengan menggunakan fatwa-fatwanya. Tetapi pada tahun 1913 Habib Utsman bin Yahya ini meninggal dunia dimakamkan di Jakarta. Setelah meninggal berapa tahun kemudian pada tahun 1928 maka dibentuk perkumpulan Arabitul Alawiyah. Ini merupakan FAM dari Mbak Alawi ya. Ini dibentuk. Ini bersifat sosial, bersifat pendidikan, bersifat menyangkuti anak yatim piatu dan janda-janda. Ini perkumpulan, jadi orang-orang Arab Yaman yang generasi pertama dan kedua ini di Pekoja, Batavia ini sudah mulai ada ikatan kekeluargaan dan diresmikan dalam untuk tanda tangan oleh Vanderplas. Jadi sudah mulai ada aktanya. Kalau sebelumnya tidak ada. Ya hanya sebatas kelompok-kelompok orang-orang minoritas Arab Yaman yang tinggal di Pekojan. Memang pada waktu itu Belanda menaruh orang-orang Arab Yaman generasi pertama di Pekojan. Karena di situ tempat itu dulunya merupakan tempat tinggal dari orang Bengali, Bangladesh, India yang dibawa oleh Raffles yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1811. Nah, setelah perkumpulan Arabitul Alawiyah ini berkembang dengan pesat dan memiliki manfaat dari orang-orang imigran Yaman pada generasi kedua,
Kemudian pada tahun 1932 maka didirikan Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah. Lembaga ini adalah untuk mencatat nasab-nasab dari para ibu Yaman. Nah, ini yang memiliki tugas mencatat ini merupakan kelompok generasi ketiga. Kalau generasi pertama itu adalah ayah dari Habib Usman yang dibelah Belanda, kemudian tidak kembali lagi tetap menaik Indonesia. Kemudian Habib Usman, generasi Habib Usman ini menempati posisi di Departemen Agama di Belanda karena orang-orang Indonesia para kiai tidak mau menjadi penghulu keluar. Jadi seluruh penghulu yang ada di Bondowoso, di Pekalongan, di Kudus, Pokojan, Sumenep, di Malang, di Probolinggo, di Bangil, Pasuruan ini dididik oleh para habib-habib. Ya memang sama Belanda diberi panggilan habib untuk membedakan antara ulama pribumi dengan ulama Belanda. Nah, dengan adanya lembaga Robitoh Alawiyah ini maka mereka menyusun setelahnya mereka dengan mengambil jalur Hadramaut Yaman, dengan mengambil sebuah kitab dari ulama terdahulu. Cuman kitab ini adalah kitab yang muda ya. Ini dilakukan oleh seorang orientalis, seorang Kristen yaitu Van der Berg. Nah, kondisi ini memang bagi Belanda memang sangat menguntungkan karena ada kekuatan hukum secara tertulis bahwa memang kalau pada zaman Habib Usman bin Yahya ini kan mereka disuruh mengaku sebagai keturunan Rasul. Tujuannya adalah untuk mengelabui para pemberontak yang kebanyakan dipimpin para kiai. Nah, dengan adanya Robitoh Alawiyah maka akan semakin kuat bahwa dinyatakan lembaga ini mencatat keturunan dari Rasulullah. Nah, di sini ada dua jadi para kiai yang ada di Jawa itu tidak percaya. Tapi ada yang lain juga percaya, juga ada. Kalau yang percaya itu dari orang Aceh dan orang Madura. Sementara orang-orang Jawa tidak percaya tetap bahwa keberadaan lembaga Robitoh Alawiyah adalah diragukan. Kalau Aceh percaya, akhirnya apa? Hampir ya terkalahkan karena ada pengkhianat di sana. Namanya Habib Abdurrahman itu menjadi pemimpin pasukannya Aceh, tapi sebenarnya dia orang Belanda, dia panglima Aceh tapi pro Belanda. Pada saat perang memang anak buahnya diarahkan untuk ditembaki oleh Belanda. Begitu anak buahnya kalah, maka dia lari ke Belanda untuk mendapat perlindungan. Ya, memang tugasnya dia seperti itu. Oleh orang Aceh dianggap sebagai pengkhianat Habib Abdurrahman. Hal itu karena akibat dari sebagai orang Aceh percaya kalau Habib Abdurrahman keturunan Rasul, padahal kan bukan. Karena mereka kan dibawa oleh Belanda di pasar perdagangan manusia. Kalau keturunan Rasulullah ya nggak akan ikut karena levelnya adalah bangsawan masih kaya-kaya ya. Robiatul Adawiyah ini mencatat duriahnya sendiri, keturunan sendiri dengan mengambil handle yaitu Ubaidillah yang saat sekarang ini dipertanyakan
dalam tesisnya Kiai Imad adalah tidak ada kaitannya, terputus. Robito Alawiyun ini dianggap tidak sah. Bahkan dalam perkembangan sekarang ini kan diragukan bahwa ada isu yang terbaru dari ini untuk menjadi sebagai HP harus bayar 200 jutaan. Nah, sebenarnya bukan sekarang aja keraguan terhadap Robito Alawiyun ya. Bukan sekarang aja, tetapi sejak zaman Belanda dulu, pemerintahan Belanda itu, para kiai sudah meragukan. Hanya sekarang aja ada ini Kiai Imad itu yang mempublikasikan drastis tesisnya. Kalau itu benar, setelah nanti para Habib yang sekarang seperti Habib Bahar, Habib Taufik, Habib Rizik itu tes DNA, kalau itu tidak ada hubungan maka ya berarti memang kebenaran nyata bahwa mereka bukan keturunan Rasul. Nah, kalau kita lihat dari tes DNA-nya Najwa Shihab, presenter dari TV itu, bahwa Najwa Shihab bahwa garis Shihab itu kan tidak ada kaitannya dengan Arab, berapa persen, kecil sekali. Yang ada kaitannya berasal dari India. Jadi marga Shihab itu dalam tes DNA Najwa Shihab dari India. Ya kemungkinan besar karena di daerah Pekojan itu dulu kan orang-orang dia di situ. Kemungkinan besar Belanda memalek. Ini bukan dari Hadramaut Yaman, tapi aslinya dari India dan Bengali. Kemudian Belanda dinamakan dari Hadramaut Yaman dengan harapan nantinya bisa mengelabui para pejuang-pejuang yang menentang Belanda sehingga tidak akan melakukan perlawan lagi. Keberadaan Robito Alawiyun ini sejak 1932 ya, bukan 1928. Kalau 1928 itu berdirinya perkumpulan Arabitul Alawiyun. Jadi ini tidak sama dengan dinasti Alawiyun. Kalau dinasti Alawiyun itu adalah dari kelompok Syiah yang mengalahkan dinasti Abbasiyah bersama dengan Mongol. Kalau yang ada di Indonesia bukan, karena mereka ini bukan orang Syiah. Dan dari penelitian sejarah ya jauh lah. Nah, sejak berdiri 1932 dalam perkembangannya terjadi perpecahan, yaitu dari keluarnya tokoh Arab Yaman, orang-orang Yaman yang sekarang mendirikan Al-Irsyad itu merupakan perpecahan dari perkumpulan Arabitul Alawiyah. Jadi sudah ada dua. Nah, yang Robito Alawiyun ini cenderung ke Belanda, sementara Al-Irsyad cenderung tidak pro Belanda. Sampai sekarang kelompok ini pun ya masih tidak bersatu. Sementara dari kalangan NU ini ada Habib-Habib yang ke NU, ada Habib-Habib yang ke FPI. Tapi Habib-Habib di Muhammadiyah tidak ada. Nah, Habib-Habib ada yang di NU ini sebenarnya adalah ayahnya dulu itu belajar kepada Syekhuna Holil, belajar kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Misalnya ayahnya Habib Lutfi itu belajar kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Terus salah satu wali itu di Bali, Habib Bapake itu juga belajar ke Syekhuna Holil. Sehingga mereka anaknya merapat ke BPN Maorek. Begitu juga Habib-Habib yang belajar ke Syekhuna Holil, anak-anaknya ini ke
Ken O. Mereka adalah sangat halus, sangat sopan, santun dan ilmu tinggi. Sementara Habib-habib yang di Rabithah Alawiyah ini ada yang keras, ada yang tidak. Yang keras itu ketuanya yaitu Habib Taufik Asgaf, Bahar Smith, Habib Rizik. Nah, ternyata Habib Rizik ini masih ada keturunan dari Habib Usman bin Yahya yang merupakan antek Belanda. Oleh karena itu, Habib Rizik selaku keturunan cucu ya dari Habib Usman bin Yahya membela mati-matian bahwa kalau Habib Usman bin Yahya bukan antek. Tapi fakta sejarah mengatakan Habib Usman bin Yahya adalah antek. Dia dapat medali, dia mengarang kitab, banyak kitabnya memang. Tetapi kitabnya itu adalah kitab-kitab yang menghantam kegiatan para kiai. Misalnya mengharamkan berjuang melawan Belanda, mendoakan Ratu Helmina, kemudian membid'ahkan kalau para kiai berjuang bawa keris, kemudian mengfatwakan bahwa kelompok tarekat itu sesat, padahal kelompok tarekat itu yang melawan Belanda. Pemirsa YouTube yang saya hormati, dalam perjalanan sekarang ini masih juga terus berkecamuk yang akhir-akhir ini. Seandainya tidak ada Bahar Smith dan Asgaf tidak berkomentar sinis, kemungkinan ya perlawan-perlawan dari para gus-gus Kiai NU dan tidak akan membuka aib Rabithah Alawiyah dan para habib. Karena Habib Rizik mengatakan Gus Dur itu utama buta hati, ini sakit orang ini. Terus Bahar Smith mengatakan ada babi, anjing. Terus Habib Asgaf bilang kayak palsu, curu-curu gitu. Ini yang memicu daripada gus-gus kiai untuk melakukan perlawanan, untuk membuka siapa sebenarnya para Habib-habib itu, siapa sebenarnya Rabithah Alawiyah.